Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'ani hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bapak ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur atas limpahan nikmat Allah SWT. Pada malam hari ini kita masih diberi oleh Allah kekuatan iman dan Islam, dan kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang agung, bulan Ramadan. Bulan yang keagungannya oleh karena Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Al-Quran yang menjadi pedoman hidup bagi manusia. Karenanya kita patut bersyukur, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, khususnya jamaah Masjid At-Taufiq rahimakumullah, kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabatnya, juga pengikutnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita telah ketahui bahwa bulan Ramadan ini keagungannya oleh karena Allah turunkan Al-Quran, sebagaimana Allah firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'ani hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, di mana Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran ini adalah petunjuk bagi manusia dan menjelaskan petunjuk itu sendiri dan membedakan antara hak dan batil. Oleh karena itu, Quran diturunkan oleh Allah untuk membahagiakan manusia, bukan untuk menyusahkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Taha ma anzalna, tidaklah kami turunkan alaika atas kamu Muhammad Al-Quran ini litasqa, agar kamu hidup susah. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Quran diturunkan oleh Allah untuk membahagiakan manusia, bukan untuk menyusahkan. Ya, oleh karena itu kenapa ketika orang ingin bahagia hidupnya, maka dia jalan satu-satunya adalah berpedoman, berpetunjuk pada Al-Quranul Karim. Sehingga sudah seharusnya di bulan Ramadan ini lebih-lebih kita bersegera, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah SWT dan meninggalkan larangan-larangannya. Oleh karena banyak sekali ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW yang merintahkan kita untuk bersegera. Ketika Allah SWT merintahkan suatu urusan, satu perkara, maka kita harus segera mengerjakannya. Karena setiap kita melaksanakan perintah Allah dan kita ijauh larangannya, pasti kemaslahatan di situ yang terjadi. Sebagaimana yaitu Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus kau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak sekali kita dapatkan di dalam ayat-ayat Al-Quran perintah agar kita bersegera melaksanakan perintah Allah SWT, bersegera melaksanakan syariahnya. Seperti misalnya firman Allah SWT di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 133. Ayat ini sering kita dengar, terutama kalau berada di bulan Syawal ya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi Allah katakan wasari'u, dan kalian bersegeralah ila magfiratin, menuju ampunan, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan surga, arduha, yang luasnya adalah as-samawati wal ardu, seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kita supaya kita segera menuju ampunan Allah. Maksudnya apa? Yaitu segera menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangnya. Karena setiap kita itu menjalankan perintah Allah berarti kita melakukan kebaikan. Dan Allah menyampaikan di tempat yang lain, al-hasanatu yudhibnas sayyi'at. Jadi setiap amal kebaikan itu akan yaitu menghilangkan, yakni keburukan atau dosa. Seperti misalnya bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, man shoma ramadanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi siapa yang berpuasa, man shoma ramadanan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, karena dorongan imannya, kemudian dia juga mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni oleh Allah dosa-dosa yang sudah lalu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah. Juga Rasulullah menyampaikan, man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Beliau Syekh Abbas Zuhaili menjelaskan, man qama ramadan ini maknanya adalah barang siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan sholat tarawih, membaca Al-Quran, kemudian zikir, dan amalan-amalan soleh yang lain dengan suatu keyakinan bahwa di dalamnya Allah menjanjikan yaitu adanya pahala, maka Allah SWT akan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, mengampuni dosa-dosa yang sudah lalu, yaitu dosa antara dirinya dengan Allah SWT, dan bukan dosa antara sama makhluk. Dosa antara sama makhluk itu harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, maka artinya ketika Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin, bersegeralah menuju ampunan, artinya bersegeralah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ya. Jadi yang otomatis dengan itu maka nanti akan dibeli oleh Allah yaitu balasan surganya. Karenanya wajanatin, dan surga. Yang surga itu digambarkan oleh Allah arduhas samawati wal ard, luasnya itu seluas langit dan bumi. Ya. Dan surga ini adalah diperuntukkan uiddat lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Kemudian ayat lain, Bapak Ibu, yang juga memerintahkan kepada kita untuk bersegera menjalankan syariat Allah SWT, syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam seluruh aspek kehidupan kita. Itu Allah juga berfirman dalam surah An-Nur ayat 51-52. Ketika Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman, innama, sesungguhnya hanyalah, karena adanya qaulal mu'minina, perkataan orang-orang yang beriman, idza du'u ilallahi wa rasulihi, ketika mereka diseru kepada Allah Rasulnya, liyahkuma bainahum, bahwa agar Rasul memutuskan hukum, mengadili antara mereka, ya, dengan apa yang Allah turunkan, liyahkuma bainahum ayaqulu, ya, mereka itu akan mengatakan sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa may yuti'illaha, dan barang siapa yang mentaati Allah,
wa rasulahu dan rasulnya, wa yakhsyallaha dan dia takut kepada Allah, ya, dan dia itu takut kepada Allah, wa yattaqi dan bertakwa kepadanya, faulaika maka mereka itulah humul faizun, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkataan orang mukmin itu ketika diseru ya kepada Allah dan Rasulnya untuk memutuskan perkara mereka dengan apa yang Allah turunkan, ya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka tidak ada ucapan kecuali sami'na wa ta'na, yaitu kami dengar dan kami taat. Jadi kami dengar dan kami taat. Itulah Bapak Ibu ucapan seorang mukmin. Jadi ketika ada perintah Allah seperti perintah puasa ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintahkan, hai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Maka ucapan seorang mukmin tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Nah itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang diucapkan oleh seorang mukmin. Jadi tunduk patuh dengan perintah Allah SWT. Karena Allah juga berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha fa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Faqad dhalla dhalalan mubina. Wa ma kana dan tidak ada li mu'minin bagi orang mukmin, wala mu'minatin dan tidak juga bagi orang mukmin yakni perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu urusan, ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim, untuk ada bagi mereka pilihan terhadap urusan mereka itu. Jadi maksudnya adalah, jadi kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan urusan dia, maka seorang mukmin itu tidak ada pilihan lain kecuali tunduk patuh dengan putusan Allah itu. Karena kalau tidak, maka terkategori durhaka. Dan siapa yang durhaka? Allah katakan, wa may yasillaha fa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ya, dan siapa saja yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka sungguh faqad dhalla, maka sungguh dia telah tersesat dengan dhalalan mubina, kesesatan yang nyata. Bapak Ibu, firman Allah di dalam surah yaitu Al-Ahzab ayat 36 ini diturunkan untuk kasusnya, yaitu seorang sahabat Nabi dan sahabiah yang bernama Abdullah bin Jahsy dan Zainab binti Jahsy, di mana Rasulullah SAW itu meminang Zainab binti Jahsy, adik perempuan dari Abdullah bin Jahsy, yakni untuk mantan anak angkat beliau, yaitu Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah ini dulunya adalah seorang budak miliknya Sayyidah Khadijah, kemudian dihadiahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Kemudian beliau dimerdekakan. Setelah dimerdekakan, ringkas kisah, beliau pernah diangkat menjadi anak, menjadi Zaid bin Muhammad. Lalu kemudian turun ayat larangan mengangkat anak, larangan mengangkat anak. Nah, setelah dikembalikan nasabnya kepada orang tuanya, yaitu Haritsah menjadi Zaid bin Haritsah, maka yaitu Rasulullah SAW menikahkannya, jadi meminang Zainab binti Jahsy yang masih ada hubungan kerabat dengan beliau untuk yaitu sahabat ini, yakni Zaid bin Haritsah. Apa yang terjadi? Yakni kakaknya Zainab binti Jahsy, yaitu Abdullah bin Jahsy. Nah, itu menolak, tidak mau menerima pinangan Rasul ini karena merasa sepertinya tidak selevel. Masa adiknya yang seorang wanita bangsawan mau dinikahkan dengan mantan budak, yaitu Zaid bin Haritsah. Begitu juga Zainab binti Jahsy tidak mau. Maka kemudian Allah SWT menurunkan ayat ini. Firman Allah di dalam surah Al-Ahzab, yakni ayat ke-36. Jadi Allah katakan, wa ma kana lil mu'minu wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Maka kemudian dipanggillah yaitu Abdullah bin Jahsy dan Zainab binti Jahsy, dibacakan ayat ini.
Ya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang beriman, tidak pula bagi perempuan yang beriman, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka itu. Dan barang siapa dia itu mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh berarti dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus Jamaah Masjid At-Taufik yang dirahmati Allah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Zainab binti Jahsy dan Abdullah bin Jahsy setelah mendengar firman Allah SWT ini dibacakan kepada berdua, maka tidak ada ucapan kecuali sami'na wa ta'na. Akhirnya mereka mendengar dan taat, sehingga menikahlah yaitu Zaid bin Haritsah dengan Zainab binti Jahsy. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu satu contoh bagaimana ketundukan, ketaatan, bersegeranya seorang muslim ketika Allah SWT itu telah memutuskan urusannya, yaitu ada hukum untuk dirinya, ada perintah Allah dan ada larangannya, maka sami'na wa ta'na, bersegera mereka menjalankan syariat Allah. Kemudian juga Allah SWT berfirman, kenapa kita harus bersegera menjalankan perintah Allah dan kemudian dengan penuh lapang dada keridhaan kita menerimanya dengan ungkapan sami'na wa ta'na. Karena Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 65, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, maka sungguh ya, maka tidaklah demi Tuhanmu. Maka la-nya itu disebut dengan la zaidah yang fungsinya untuk takkid, untuk mentaukid wawu qasamnya. Jadi maka ya tidak demi Tuhanmu, maksudnya ya adalah mengokohkan huruf qasam, wawu qasam, wawunya sumpah gitu setelah lam taukid. Maka lam taukid, maka sungguh tidak ya, maksudnya demi Tuhanmu tidaklah mereka itu dikatakan beriman ya, hatta sehingga yuhakimuka, mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim, yaitu pemutus perkara, yakni pada apa? Fima syajara bainahum, pada perkara apa yang diperselisihkan di antara mereka. Maka belumlah dikatakan keimanan seseorang itu sempurna hingga menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim. Maksudnya berarti kalau Rasulullah sudah wafat, menjadikan syariat yang dibawa oleh Rasul sebagai pemutus, sebagai solusi atas perselisihan di antara mereka. Nah, kemudian tsumma la yajidu fi anfusihim, kemudian tidak mereka dapati di dalam diri mereka atas apa yang mereka, yaitu Allah putuskan itu, harajan, kesempitan. Harajan itu sesak sempit. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tahu di pernah melihat itu ada bambu itu kemudian ada segerombolan, apa itu? Segerombolan apa? Kalau orang Jawa bilang tuh dapurannya bambu. Jadi bambu kemudian kan tumbuh ini. Ya bambu. Pernah lihat bambu? Nanti lihat ya. Bambu itu kemudian tumbuh, lalu kemudian di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah itu ada bambu yang terjepit. Itu haraj namanya. Harajan. Jadi tidak bisa berkutik. Ini haraj, kejepit tengah. Nah, maka tidak boleh ada haraj. Jadi tidaklah dikatakan seseorang sempurna imannya sampai ketika menjadikan Rasulullah SAW, yakni syariat yang boleh beliau itu sebagai pemutus perkara di antara mereka itu, kemudian tidak didapati di dalam dirinya itu harajan, kesempitan sedikit pun mimma qadaita, dari apa yang telah kamu putuskan. Kemudian digambarkan lagi ya, wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri dengan sepenuhnya. Nah, artinya berarti seorang mukmin itu baru dikatakan sempurna imannya ya apabila ketika sudah putusan datang hukum Allah, mereka itu sami'na wa ta'na dengan penuh kesenangan, kelapangan, keringanan hati. Jadi seperti misalnya puasa ini. Begitu masuk waman sahida minkumus sahra falyasumhu, maka barang siapa bertemu dengan bulan Ramadan maka puasalah. Maka wajib dia puasa.
Kapan sempurna keimanan seseorang terkait dengan syariat puasa? Kalau kita ketika puasa ini yaitu rahah, marhaba, senang. Hati kita itu lapang, enak, nikmat. Kita tidak merasa terbebani, kita tidak merasa berat, tapi kita merasa senang hati kita. Tidak ada kesempitan. Baru dikatakan imannya sempurna. Wa yusallimu taslima. Jadi ayat ini mengatakan summa la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian tidak ada di dalam diri mereka itu haraj. Jadi kesempitan sedikit pun atas putusan Allah. Kemudian yaitu mimma qadaita dari apa yang telah kamu putuskan Muhammad, wa yusallimu taslima. Kemudian mereka itu berserah diri yang sebenar-benarnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian ayat yang lain yang juga memerintahkan kepada kita, ya, supaya kita memutuskan setiap perkara dengan hukum Allah dan tidak boleh ada kesempitan, dan itu menunjukkan kita harus segera menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yaitu ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narun faquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi coba kita lihat ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Anfusakum, jagalah diri kalian. Wahlikum, dan keluarga kalian, naron, dari api neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini yang dituju adalah para suami, para bapak, orang laki-laki. Ya, diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, anak, istri, siapa saja yang taat rumah. Ya, yang menjadi tanggung jawabnya, ya, yakni jangan sampai disentuh api neraka. Jadi selamatkan dia dari naron, dari api neraka. Ya, kenapa digambarkan waquduhan nasu, api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia kafir. Manusia kafir itu jadi bahan bakar api neraka. Wal hijarah, dan bebatuan ini adalah patung-patung yang disembah oleh orang-orang kafir, yaitu tuhan-tuhan yang disembah oleh orang kafir yang terbuat dari batu, itu nanti yang menjadi bahan bakar api neraka. Jadi tidak setiap batu menjadi bahan bakar api neraka. Ada batu yang masuk surga, ada batu masuk surga. Dalam salah satu hadis yang mulia, bahwa siapa yang melihat yaitu gunung Uhud di dunia, dia akan melihatnya di surga. Nah, berarti kan batu masuk surga. Bahkan ada suatu ketika Rasulullah SAW itu berada di dekat batu yang sedang meneteskan air. Batu ini ternyata menangis. Ini salah satu mukjizat Rasul, ya Bapak Ibu. Rasulullah itu bisa bicara dengan batu. Nah, batu ini nangis. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah itu nanya, kenapa nangis? Ya, kenapa menangis? Apa jawabannya? Karena takut nanti akan dijadikan bahan bakar api neraka. Jadi batu saja itu takut kepada Allah, takut masuk neraka. Maka kemudian minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar aku tidak menjadi bahan bakar api neraka. Dan kemudian Rasulullah SAW berdoa mohon kepada Allah supaya batu yang di sebelahnya ini tidak menjadi bahan bakar api neraka. Dan doanya dikabulkan. Nah, kemudian disampaikan kepada batu itu bahwa sudah dimintakan kepada Allah dan dikabulkan. Tapi ternyata batu itu tetap nangis. Ya, tidak berhenti menangisnya. Kemudian Rasulullah bertanya, kok masih menangis? Maka kata batu itu, adapun tangisan yang ini ya Rasulullah, ini tangisan bahagia. Jadi tangisan bahagia. Nah, Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, jadi tidak semua batu menjadi bahan bakar api neraka. Nah, batu yang mana yang jadi bahan bakar itu adalah yang disembah orang-orang kafir, jadi patung-patung itu. Maka kita bisa bayangkan ya, betapa panasnya neraka itu. Jadi batu itu jadi bahan bakar, artinya sampai mencair. Maka kita bisa lihat, kalau ingin merasakan, maka ada gunung meletus, kemudian keluar lava pijar. Nah, itulah seperti itu neraka. Itu seperberapanya maksiat. Maka sangat ngerinya itu. Maka dengan ini seharusnya seorang mukmin itu, orang yang dalam di hatinya ada rasa takut, itu muncul rasa takut. Kemudian digambarkan, alaiha, atas neraka itu malaikatun giladun sidatun, yaitu malaikat-malaikat yang kasar, yang keras. Jadi malaikat penjaga neraka yang namanya malaikat Malik gitu,
itu tidak pernah tersenyum, Bapak Ibu. Sejak diciptakan, ya, itu tidak pernah tersenyum. Jadi kalau bahasanya itu sangar, penampilannya itu malaikat, malik itu. Ya, itu ghiladun, digambarkan malaikatun ghiladun syidatun. Ya, ghiladun ini maksudnya adalah malaikat yang dia itu kasar. Kalau Jawa, dalam bahasa Jawa itu ada ghilani, ya, ghiladun. Ya, ini mengerikan, kasar dan keras. Kasar lagi keras. Ghiladun syidatun. Ditambah la ya'sunallaha ma amarhum. Tidak pernah malaikat ini, ya, itu apa? Menolak, mendurhakai perintah Allah. Jadi tidak pernah malaikat ini mendurhakai. La ya'sunallaha ma amarhum, apa yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka ini kan mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Jadi ayat ke-6 dari surah At-Tahrim ini mewanti-wanti, memerintahkan kepada para suami, para bapak supaya menjaga jangan sampai istrinya, anaknya tersentuh api neraka. Nah, ini berat sekali, ya, tanggung jawab seorang suami, seorang bapak itu. Ya. Maka kalau misalnya dia punya istri, satu contoh, seorang laki-laki punya istri, kemudian dia keluar rumah istrinya itu mengumbar auratnya, maka yang pertama akan ditanya adalah suaminya. Kalau suaminya membiarkannya, maka akan yang disiksa pertama adalah suaminya itu. Karena dia berkewajiban untuk menjaga istrinya jangan sampai tersentuh api neraka. Maka seharusnya suami itu melarang istrinya untuk keluar rumah. Tidak boleh keluar kecuali dia menutup aurat. Dan kewajiban suami adalah mendidik istrinya. Begitu juga putri-putrinya berada di bawah tanggung jawabnya. Nah, Bapak Ibu, berat. Ya. Jadi berat menjadi seorang suami, menjadi seorang bapak itu kalau kita tahu hakikatnya. Ya. Kemudian di dalam tempat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yakni dalam surah Thaha ayat 123, 125. Fa imma ya'tiyannahum minni hudan. Fa imma ya'tiyannahum minni hudan, maka sungguh jika sekiranya datang dari kepada kalian minni dariku hudan petunjuk, famanittaba hudaya, maka siapa yang mengikuti petunjukku fala yadillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan celaka. Ya, tidak akan celaka dan tidak akan celaka. Jadi Allah berjanji di dalam surah Al-Baqarah itu kulnah bitu minha jami'an fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi ketika Allah itu memerintahkan yaitu kulnah bitu minha jami'an, jadi kami berfirman kalian turunlah dari surga semuanya. Jadi Allah perintahkan Adam, Hawa, Iblis untuk turun ke dunia. Kemudian Allah berjanji fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka sungguh jika sekiranya nanti datang kepada kalian dariku petunjuk, yaitu para rasul dengan risalah yang dibawanya. Ya, faman tabi'a hudaya, maka siapa yang mengikuti petunjukku fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka dia tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih. Ya, dia tidak akan khawatir, tidak akan takut, tidak akan bersedih. Ini adalah termasuk aulia Allah, kekasih-kasih Allah. Siapa dia? Alladzina amanu wa hum yattaqun. Jadi orang yang beriman dan mereka itu bertakwa. Maka Allah janjikan kalau datang dari sisi Allah itu petunjuk, hudan, yaitu Rasul dan risalah yang dibawanya, dan yang terakhir adalah Rasul Salam dengan bawa Al-Quran, maka hidayah sudah datang, petunjuk sudah datang. Maka Allah menjanjikan bahwa siapa yang mengikuti petunjukku, famanittaba hudaya, siapa yang ikut Al-Quran, mengikuti Rasul Salam, maka Allah berjanji fala yadillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Nah, maka Bapak Ibu yang rahmatullah Allah, kalau kita tidak ingin tersesat dan celaka, maka peganglah erat Al-Quran. Wa'tasimu bihablillah jami'an. Jadi pegang teguhlah tali Allah, agama Allah yang sumbernya Al-Quran dan Sunnah ini, ya, yaitu semuanya.
Ya. Fala tafarruqu, dan jangan bercerai-berai. Jadi berpegang teguh. Sebagaimana Rasul sampaikan, ya, taraktu fikum amrayni lan tadilu fa in tamassaktum bihima. Lan tadilu abadan fa in tamassaktum bihima. Kitabillahi wa sunnati Rasul. Aku sudah tinggalkan kepada kalian yaitu dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya apabila kalian berpegang teguh pada keduanya, dialah Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jadi Allah juga mengatakan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi Allah katakan bahwa kalau kita mengikuti siapa saja dia, jadi famanitaba hudaya, siapa yang ikut petunjukku, kata Allah. Al-Quran itu petunjuk Allah. Bukan kalau katakan syahrul ramadhana alladzi unzila fil Quran, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, hudal linas, dia petunjuk bagi manusia. Maka siapa yang ikut petunjuk ini, famanittaba hudaya fala yadillu fala yasqa, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Tapi sebaliknya, waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka Allah katakan, faman a'rada, maka siapa yang berpaling an dzikri, dari peringatanku, yaitu dari Al-Quran, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh baginya penghidupan yang sempit. Kalau yang berpaling itu individu, maka individu itu hidupnya akan susah. Kalau yang berpaling itu kampung, kampung itu akan susah. Kalau yang berpaling itu negara, negara itu berpaling dari tuntunan Allah, tidak mau menerapkan Al-Quran dalam seluruh aspek hidup. Ya, Al-Quran hanya sekedar diperlombakan, Al-Quran hanya sekedar dibaca, tapi hukum-hukumnya diinjak-injak, tidak diterapkan, maka dia akan susah, negara itu hidupnya akan susah. Allah katakan, fa innalahu ma'satan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Ya. Nah, bukan hanya itu, Allah bahkan ngancam, wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, kami akan kumpulkan orang yang berpaling dari petunjukku itu pada hari kiamat dalam kondisi buta. Buta, tidak bisa lihat, bangun dari kubur buta, karena berpaling ketika di dunia itu dari Al-Quran. Maka dia tanya kepada Allah, protes, qala rabbi lima khasartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Tuhanku, kenapa kau kumpulkan aku dalam kondisi buta, padahal dulunya aku bisa melihat. Ketika di dunia saya bisa melihat, sekarang ini kok di hari kiamat buta. Maka Allah kemudian jawab, qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Maka Allah katakan, qala, Allah berfirman, kadzalik, seperti itulah, atatska ayatuna, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, tapi ternyata kamu melupakannya, kamu tidak peduli dengan ayat itu, tidak mau menjadikan sebagai pedoman hidup. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka seperti itulah pada hari ini kamu dilupakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau sudah Allah melupakan kita, tidak peduli kita di hari kiamat, siapa yang akan menolong kita? Tidak ada. Ya, maka disinilah kenapa kita harus bersegera. Ketika Allah menyeru kita kepada petunjuk, segera jalankan. Sami'na wa ta'na. Ya. Nah, itu adalah ayat-ayat yang ada. Sekarang kita lihat hadis-hadis Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita segera untuk beramal. Misalnya dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Beliau Rasulullah SAW bersabda begini, Badiru bil a'mali fitanan kakita'il lailil mudlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'arati minad dunya. Jadi Rasulullah itu mengingatkan kepada kita, memerintahkan kepada badiru bil a'mali, bersegeralah beramal, cepat-cepat kau beramal. Jadi segera, jangan pakai ditunda-tunda. Kenapa? Karena kita tidak tahu besok itu masih hidup atau tidak. Hari ini saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, hari ini sudah kita lewati sehari bulan yang paling mulia. Pertanyaannya, apa yang kita dapatkan hari ini tadi, mulai pagi sampai malam? Ya, apakah besok kita pasti akan menemui bulan Ramadan itu? Masih kita menemui puasa? Belum tentu, Bapak Ibu. Karena begitu kita tidur, kita berdoa, ya kan? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.
Artinya ketika kita tidur itu, kalau kita resapi doa kita itu, kita sudah siap. Siap, bisa jadi kita mati, bisa jadi kita hidup lagi. Dihidupkan lagi, karena orang tidur itu dimatikan oleh Allah. Ya, dipegang rohnya oleh Allah. Kalau sudah saatnya meninggal, tetap dipegang, maka meninggal. Pagi hari kita tidak bangkit, tidak bangun. Atau kita masih belum saatnya meninggal, maka dikembalikan. Sehingga begitu kita bangun tidur, doa yang dituntunkan Rasul kan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Coba kita resapi doa ini. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, ahyana yang telah menghidupkan kami, ba'da ma amatana, setelah mewafatkan kami. Ya. Jadi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur, dan kepadanya kami nanti akan berkumpul kembali. Artinya Bapak Ibu, kita dididik oleh Rasulullah SAW setiap bangun tidur supaya kita ingat bahwa kita baru saja mati dan kemudian dihidupkan Allah, dan kita ini akan mati. Akan mati. Tapi pertanyaan, jadi kita itu sehari paling tidak diajak oleh Rasulullah SAW dengan tuntunannya itu mengingat mati itu 2 kali. Ketika mau tidur kan dia bangun tidur. Nah, jadi maka bersegeralah kata Rasul. Badirul bil a'mali. Bersegeralah yaitu melakukan suatu amal. Sebelum datang berbagai fitnah, laksana potongan-potongan malam yang gelap. Jadi sebelum datang fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Saat itu di pagi hari seseorang beriman, tapi di sore harinya kafir. Di sore harinya seorang beriman, di pagi harinya kafir. Nah, ia menjual agamanya dengan harta dunia. Nampaknya kita hidup pada zaman seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Jadi sesungguhnya kita diperintah oleh Rasulullah untuk bersegera menuju ampunan Allah dan surganya, serta segera melaksanakan berbagai amal soleh tanpa menunda-nunda. Ya, kenapa? Karena kita tidak tahu setelahnya itu bisa jadi datang fitnah. Ya, fitnah yang seperti kepingan-kepingan malam. Ya, karena begitu fitnah ini sangat dahsyat, sampai ada orang paginya beriman, sorenya kafir, sore beriman, pagi kafir. Dia jual agamanya untuk dunianya. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah yaitu bersabda, ya, sebagaimana dalam hadis Jabir yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, beliau menyatakan begini, yaitu Jabir qala, berkata, qala rajulun linabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW pada perang Uhud. Ara'aita in qultitu fa aina ana? Ya Rasulullah, tahukah engkau di mana tempatku jika aku terbunuh? Jadi pada perang Uhud tadi. Ya Rasulullah, tahukah engkau? Ara'aita in qutiltu fa aina ana? Tahukah engkau kalau aku terbunuh tempatku di mana? Qala, Rasulullah mengatakan fil jannah, di surga. Fa'alqa tamaratin fi yadihi tsumma qatala hatta qutila. Begitu mendengar seperti itu, laki-laki ini segera melemparkan buah-buah kurma yang di tangannya, kemudian maju perang dan terbunuh. Nah itu bersegeranya dia, ya, bagaimana bersegera untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain, di dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan fangtalaqa Rasulullah sallam fasabuhu hatta sabaqul musyrikina ila badarin wa ja'al musyrikun. Ya, Nabi SAW berangkat bersama dengan para sahabatnya hingga mendahului kaum musyrik sampai di sumur Badar. Sampai di sumur Badar. Ya. Begitu sampai di sumur Badar, faqala Rasulullah SAW, kumu ila jannatin arduha samawatu wal ardu. Jadi Rasulullah mengatakan gini, berdirilah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi menyemangati, berdirilah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, qala yaqulu Umar bin Humam al-Ansari. Kemudian, ya, Anas bin Malik mengatakan, maka berkatalah Umar bin al-Humam al-Ansari,
ya, mengatakan, ya Rasulullah, jannatun arduas samawati wal ard. Ya Rasulullah, dia itu takjub, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, na'am, iya. Qala, bah. Kemudian dia mengatakan, kalau bahasa Jawanya, wah, dia takjub. Faqala Rasulullah SAW, ma yahmiluka ala qauli bah. Apa yang menyebabkan kamu mengatakan bah itu? Kemudian qala, dia mengatakan, la wallahi ya Rasulullah. Wallahi, kata ya, yaitu sahabat Umar bin Al-Humam Al-Ansari. Tidak ya Rasulullah, demi Allah, ya, demi Allah. Illa raja'atan an akuna min ahliha. Ya. Kemudian dia mengatakan, tidak ya Rasulullah. Ya. Dia mengatakan, tidak ya Rasulullah, ya. Apa-apa ya Rasulullah kecuali aku ingin menjadi penghunanya. Tidak ada apa-apa ya Rasulullah kecuali aku ingin jadi penghuninya. Sahabat itu ingin jadi penghuninya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, qala fa innaka min ahliha. Sesungguh kamu akan menjadi penghuninya. Ya. Nah, fa akhraja tamaratin min qaranihi. Kemudian dia keluarkan beberapa, yaitu korma, butir korma dari tempatnya. Fajala yaqulu minhunna. Dia makan, tsumma qala, kemudian dia mengatakan, la in ana khaitu ya hatta akula tamaroni hadhi innahal hayatun tawilatun. Kalau aku tunggu habiskan kurma ini, maka ya terlalu panjang hidup saya di dunia ini. Qala faroma bima kana ma'ahu minat tamri tsumma qatalahum hatta qutila. Akhirnya kemudian kurma-kurma itu dilemparkan Bapak Ibu, dan kemudian maju perang, dan akhirnya beliau pun terbunuh, mati syahid di medan pertempuran itu. Ya. Nah, jadi itu gambaran tentang bagaimana para sahabat Nabi itu bersegera, yaitu menjalankan apa? Bersegera menjalankan perintah Allah SWT. Ya. Nah, kemudian hadis yang lain sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Syuru'ah, beliau berkata, "Sholaitu wara'a Nabi sallam bil Madinatul Asra. Fasallama summa qama musyri'an fatakhatta riqaban nas ila ba'du hujari nisaihi fafazi an-nasu min sur'atihi fakharaja alaihim fara'a annahum ajibu min sur'atihi faqala dzakartu syai'an min ti'arin indana fakarihtu an yahbasyaniya fa amartu bi kismatin." Jadi suatu saat aku sholat asar, kata sahabat Abu Syuru'ah ini, ya, di belakang Nabi SAW di Madinah. Kemudian beliau SAW membaca salam, setelah salam dan cepat-cepat berdiri, lalu melangkai pundak-pundak orang-orang yang ada di masjid menuju ke sebagian kamar istrinya. Maka orang-orang pun merasa kaget dengan bergegasnya Nabi SAW. Jadi begitu selesai sholat, salam, kemudian langsung pulang, segera menuju ke kamar salah satu istrinya. Kemudian Nabi SAW keluar dari kamar istrinya menuju mereka. Nabi melihat para sahabat seperti merasa keheranan. Ada apa ini? Karena bergasnya beliau. Kemudian beliau SAW berkata, aku bergegas dari sholat karena aku ingat suatu lantakan emas yang masih tersimpan di rumah. Ya. Nah, jadi aku tidak suka jika barang itu menahanku, maka aku memerintahkan kepada istriku untuk membagi-bagikannya segera. Dalam riwayat Muslim yang lain, Rasul mengatakan, kuntu khalaftu fil baiti tibrun min shadaqati fakaritu an ubaidah. Aku meninggalkan sebuah lantakan emas dari zakat di rumahku dan aku tidak suka menahannya. Maka kemudian cepat-cepat. Jadi hadis ini memberi petunjuk kepada kita kaum muslimin agar bersegera dan cepat-cepat melaksanakan perkara yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada mereka tanpa menunda-nunda, cepat. Nah itu, Bapak Ibu. Jangan ditunda-tunda ya. Karenanya ini ya, masuk Ramadan ya. Yang zakat, segera zakat ya. Kalau mau takjilu zakat, menyegerakan zakat boleh juga.
Ya, misalnya mulai sekarang sudah bisa bayar zakat fitrah, mau bayar bisa. Zakat mal itu bisa juga disegerakan. Nah, itu mumpung kita belum meninggal ya, segera. Nah, kita tidak tahu. Kemudian hadis yang lain. Ya. Jadi lama qadima Rasulullah sallallahu Madinata shalla nahwa Baitul Maqdisi 16 aw 17 syahran wa kana yuhibbu ayuwajjiha ilal Ka'bah fa anzalallahu ta'ala qad nara taqalluba wajhika fis sama' falan waliyannaka qiblatan tardoha fa walli wajhaka satral masjidil haram. Ya. Nah, kemudian tawajjah ke Ka'bah wa shalla ma'ahu rajulun al-'asr tsumma kharaja famarra ala qaumin minal ansar faqala huwa yashhadu annahu shalla ma'an nabi sallam wa annahu qad wajaha ilal Ka'bati fanharafu wa hum ruku'un fi sholatil 'asr. Jadi ketika Rasulullah SAW itu datang di Madinah, maka Rasulullah SAW sholatnya itu menghadap ke Baitul Maqdis itu selama kurang lebih 16 sampai 17 bulan. Dan beliau lebih menyukai ke Ka'bah. Akhirnya beliau sering menghadapkan wajahnya ke langit. Sebagaimana yang Allah gambarkan dalam firman yang qad naro taqalluba wajhika fis sama falan waliyanaka qiblatan tardoha. Seringkali kami melihat wajahmu menghadap ke langit. Maka yaitu kami hadapkan kamu, yaitu ke arah Masjidil Haram yang kamu meridhoinya, menyukainya. Maka Nabi SAW pun sholatnya menghadap ke Ka'bah. Nah, pada saat itu ada seorang laki-laki Ansor yang sedang bersama beliau, kemudian keluar menuju kaum Ansor dan berkata, dirinya bersaksi bahwa dia sholat bersama Nabi SAW dan beliau menghadap ke Ka'bah. Maka kaum Ansor pun yang mengubah arah kiblatnya, mereka menghadap ke Ka'bah padahal mereka sedang rukuk, ya, sholat asar. Jadi dapat 2 rakaat dan rukuk langsung menghadap ke Ka'bah. Maka saksi hidup apa itu namanya, yaitu bukti secara fisik ada masjid di Madinah, itu masjid kiblatain, masjid 2 kiblat itu menunjukkan bagaimana mereka para sahabat tuh begitu datang perintah Allah, mereka tidak pakai babi bu tanya bukti ini, langsung yaitu bersegera menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah Bapak Ibu ya ayat-ayat dan hadis Nabi bagaimana ya memerintah kepada kita untuk bersegera menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan itu akan memberikan keselamatan kepada kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Bulan yang harus menjadi titik tolak kita perubahan untuk menjadi lebih baik. Untuk bersegera menjalankan setiap perintah Allah, menjauhi larangannya. Lebih-lebih di saat-saat kita mendapatkan ujian Allah berupa pandemi COVID-19 ini. Maka yang bisa menghilangkan dan mencabut hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan ketaatan, keimanan, ketakwaan, maka Allah akan anugerahkan kepada kita berkah dari langit dan bumi. Maka akan diangkat oleh Allah musibah ini, ya, karena hanya Allah yang bisa mengangkatnya. Karena Allah berfirman, wa iyyam saskallahu bidurin fala kashifalahu illahu. Maka jika dia Allah menimpakan kepadamu kemudaratan, tidak ada yang bisa yaitu mengangkatnya, menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah, lebih bersemangat lagi, bersegera lagi menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, ya, karena dengan itulah maka ketakwaan kita miliki dan dengan itulah kita layak untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah janjikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu dalam ketaatan kepada Allah hingga ajal menjemput kita yang akhirnya kita mendapatkan akhir hidup yang husnul khatimah. Kiranya demikian Bapak Ibu, mohon maaf pada tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.